Ibadah online ini merupakan suatu kebaikan yang Tuhan berikan untuk kita. Yes, amin. Mari sebelum kita masuk ibadah, kita tutup mata kita mau menyapa Tuhan kita mau berdoa dan kita mengucapkan syukur selalu untuk Tuhan kita. Bapa, terima kasih Tuhan atas tidur malam yang Kau berikan pada kami sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak Tuhan, dan kami bangun di pagi hari dengan suasana hati yang sukacita Tuhan, karena kami tahu kami ingin menyapamu, kami ingin memujimu ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa memujimu, memuliakanmu lebih dahsyat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita jangan lelah, kita mau bekerja di ladang Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan nama Dia. Amin, amin. Yang selalu memberi kekuatan untuk kita, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja dengan Tuhan, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang selalu beri kita kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita mau ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang saudara. Untuk apa? Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kita timbun tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali kita katakan, ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya.
kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena Tuhan kita lah yang menguasai atas kita semua, amin. Masih mau untuk mulai memuji Tuhan kita, amin. Karena Tuhan kita lah Tuhan segalanya di atas bumi ini. Mari kita angkat satu pujian menyatakan Tuhan kita. Karena Tuhan kita yang selalu memerintah. Dia adalah Raja yang kuat dan Raja yang perkasa. Tidak ada Raja lain selain Tuhan Yesus, amin. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaan yang tak tergoncangkan, nyatakan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kita angkat pujian lagi dari awal. Hey yeah, oh, oh, oh. Tuhan kita yang memerintah. Dia adalah Raja yang kuat dan perkasa. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak pernah berubah, saudara. Kita mau pegang firman Tuhan, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tidak pernah berubah. Kita mau pegang firman Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Katakan kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Sekali lagi kita katakan kuasanya. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang sungguh dahsyat, amin. Oleh anugerahnya kita bisa ada sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan berikan atas kita, amin. Kita menerima yang baik, Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari kita angkat satu pujian menyatakan pengorbanan Tuhan yang sangat sempurna di hidup kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita, saudara. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Katakan tiada pernah kami meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.
untukku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kita ambil satu pujian dari awal. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku
berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik, begitu agung dan mulia, selalu memelihara kita, menjaga kita, memberi terbaik kepada kita. Sehingga pada hari ini, pagi ini kita diberikan kekuatan, bisa menikmati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan yang hidup. Ini semua anugerah murah, anugerah Tuhan semata-mata bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu terbaik, selalu peduli kami, memperhatikan kami, selalu memberi kami semangat, kekuatan, bisa menghadapi segala masalah, persoalan dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Nah, pada pagi ini kami datang, berikan kami semangat, berikan kami sabar, bisa mensimak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ambil firman Tuhan dari kitab Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Luar biasa ya. Jadi tema hari ini adalah Allah yang kita sembah, Allah yang segala makhluk. Luar biasa Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menceritakan hal yang ajaib yang dibuat Allah kepada umat pilihannya. Salah satunya adalah kisah dalam Hakim pasal 7. Ketika Allah memerintahkan Gideon untuk memimpin 300 orang dengan buyung, sangkakala, obor yang menyala untuk melawan musuh, bagaikan belalang banyaknya unta mereka yang tidak terhitung. Nah, kita bisa lihat Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut yang banyaknya. Nah, kita lihat ayat 16. Sesudah itu dibagikannya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 20. Demikian ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kita baca lagi ayat 22. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu lalilah tentara itu sampai ke Betseta, ke arah Jelilah sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Mampukah bangsa Israel mengalahkan musuh yang setanggung itu? Musuh yang begitu banyak, musuh begitu kekuatan. Di mata manusia hal itu mustahil. Mereka tidak memiliki perlengkapan perang untuk memadai. Tidak pula memiliki kekuatan pasukan yang cukup. Namun, mereka memegang satu hal yang menjamin kemenangan mereka, yaitu
janji Allah yang disampaikan lewat Gideon. Nah, kita baca Hakim pasal 7 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari layak itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ketika bangsa Israel memegang janji Tuhan dan percaya, maka mereka selamat dan mengalami kemenangan. Allah ingin kita tetap berpegang, percaya pada janjinya, sekalipun di tengah tantangan yang berat dan bahkan yang mustahil. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara besar bagi bangsa Israel. Dia juga akan melakukan perkara besar bagi kita, asal kita tetap pegang teguh janjinya, sampai kemenangan menjadi milik kita, dan kita dapat berkata seperti pemazmur berkata, Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Nah, Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Allah menjadi alasan untuk mentaatinya, bukan kesempatan untuk tidak mematuhinya. Ketika kita sadar akan hal itu, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak melemah, bahkan akan semakin dikuatkan oleh anugerah dan berkat-Nya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Ada seorang wanita yang sangat beruntung. Wanita ini memiliki seorang suami yang ganteng, anak yang cucu, rumah, mobil, pekerjaan yang disukainya. Hampir setiap bulan wanita melakukan perjalanan liburan yang menyenangkan bersama keluarga. Pada saat itu wanita ini belum mengenal Tuhan, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu wanita itu menjadi sombong. Suatu ketika wanita merasakan kehampaan yang luar biasa dalam hatinya. Dan hal ini membuatnya sangat gelisah. Wanita berdoa supaya Tuhan menolongnya untuk mengusir kehampaan dalam hatinya. 2 minggu kemudian, wanita mengalami banyak hal yang berat, menyakitkan dalam hidupnya. Wanita kehilangan pekerjaan, suaminya berselingkuh, anak-anaknya menjadi perebutan 2 keluarga. Wanita terpaksa berpisah dengan keluarganya. Tragedi ini menyebabkan wanita mendekat kepada Tuhan. Wanita mulai mengenal siapakah Tuhan. Wanita menjadi sadar bahwa Tuhan bisa melakukan apapun dihendakinya, di langit dan di bumi, di laut, segenap samudera raya. Nah, kita baca Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudera raya. Tanpa ragu-ragu wanita pun bertobat, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Wanita belajar untuk memaafkan. Wanita mengikuti semua Tuhan perintahkan. Tidak mudah memang, tetapi wanita taat. Kalau wanita ingin menyenangkan hati Tuhan, sejak saat itu pemulihan demi pemulihan pun terjadi. Tuhan mengumpulkan wanita kembali dengan anak-anak dan suaminya.
Tuhan memberikan pekerjaan yang lebih baik untuk wanita. Dan yang terpenting adalah keluarga wanita satu persatu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ada di antara kita merasa kehidupan pernikahannya tidak dapat diselamatkan lagi? Atau keadaan keuangannya tidak mungkin diperbaiki lagi? Atau kehidupannya tidak mungkin diperbaharui lagi? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus, jangan menyerah. Keadaan kita saat ini sebenarnya adalah kesempatan emas bagi kita untuk duduk diam, belajar di kaki Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Pemulihan pasti terjadi. Kemenangan dan terobosan pasti menanti. Sebab Tuhan adalah Allah segala makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Dia. Tuhan mampu mengubah keadaan kita semudah Dia membalik telapak tangannya. Semudah membalik telapak tangan. Semudah itu bagi Tuhan untuk mengubah keadaan kita. Situasi apakah dalam hidup kita membuat kita merasa sangat terburuk? Tidak mampu untuk bangkit lagi? Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Jika iya, apakah menjadi kehendaknya dalam hidup kita? Lakukan. Bagaimana akhirnya Tuhan membalikkan situasi kita menjadi situasi yang penuh kemenangan? Masalah, pergumulan hidup yang pelik seringkali membuat kita khawatir, lemah, bahkan tidak jarang di antara kita mengalami depresi. Kita berusaha dengan segala kekuatan, daya, cara untuk menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi dengan menggunakan logika, pikiran serta jalan dianggap paling tepat dan benar. Hingga pada suatu titik di mana kita tidak mendapat solusi atas permasalahan hidup yang kita alami. Kita merasa bahwa mustahil mendapatkan jalan keluar atas permasalahan hidup yang kita dialami. Tidak jalan, kemudian kita merasa kecewa kepada Tuhan karena kita tidak segera mendapat solusi, pertolongan atas masalah pergumulan hidup yang kita alami. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak peduli kepada kita? Tidak mendengarkan doa-doa kita? Tuhan tentu peduli, mendengar setiap seruan doa kita. Karena Dia adalah Allah yang setia. Hanya saja menjadi masalah adalah jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Yang Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang pasti mengenal rancangan Tuhan adalah rancangannya selalu terbaik, sempurna bagi hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak hidup tanpa harapan. Lalu apa selalu kita lakukan dengan segala kebentuan, kemustahilan dalam hidup saat ini sedang kita alami? Tetaplah percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menyalahkan pergumulan kita kepada Tuhan, Sang ahli dalam perkara-perkara yang mustahil untuk mengerjakan bagiannya. Kalau hal-hal yang mustahil ada bagian Tuhan, bagian kita adalah tetap percaya, berserah penuh kepada Tuhan. Inilah kita akan menemukan jalan keluar. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat memperhatikan, selalu bersama kita dimanapun kita berada. Karena mata Tuhan saya tertuju kepada orang yang mengasihi Dia.
Mulai hari ini kita jangan takut, jangan khawatir, serahkan penuh pada Tuhan. Dia Tuhan yang sangat baik. Tuhan selalu memberi terbaik dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu sudah kami dengar pada hari ini. Kami belajar tentang firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini. Bahwa Engkau Tuhan yang peduli, Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya. Maka mulai hari ini kami tidak mau jauhkan diri dari-Mu. Kami tidak merasakan lagi seperti yang sudah-sudah khawatir, cemas, gelisah dalam hidup. Tapi pagi ini kami tahu Engkau Allah sanggup melakukan segala-galanya, mampu bekerja dengan segala-galanya. Asal kami pegang pada janji-janji-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di langit atas, di bumi, dan di bawah bumi. Terima kasih atas segala pembelian-Mu yang baik kepada kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi sekarang ini ada di bawah kendalian-Mu. Mampuan kami melihat kehendak-Mu dalam hidup kami. Mampuan kami terus mau diperbaharui oleh Roh dan firman-Mu. Kami percaya Engkau membuka jalan, terobosan bagi kami. Karena Engkau adalah panglima kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang sanggup melakukan semua ini. Roh Kudus bantu kami, kekuatan kami, membuat kami selalu semangat, membuat kami mampu berjalan bersama-Mu. Walaupun banyak kepahitan, banyak goncangan hidup, banyak tekanan hidup, banyak penderita, kesulitan yang kami hadapi pada saat ini. Hanya satu kami pegang pada janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami seorang diri. Kami tahu pasti Engkau pasti memulihkan keadaan kami. Ketika kami setia, kami akan taat menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, kita hari ini ada perjamuan kudus. Mari kita menyambut perjamuan kudus dengan persiapan yang baik, mengaku segala dosa-dosa kita, sehingga pada hari ini ketika kita menghampiri perjamuan kudus, kuasa Allah mengalir dalam hidup kita, memberikan kita semangat kembali. Haleluya, amin. Nah, kita berdoa dulu, kita menghampiri perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Allah yang bisa kami andalkan, Allah yang selalu menjaga kami, Allah selalu memberkati kami, Allah selalu membimbing kami dengan jalan yang benar. Allah selalu memberikan terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Saat ini kami menghampiri perjamuan kudus. Kami sadar, kami mengerti. Lewat perjamuan kudus melambangkan kasih-Mu begitu besar kepada kami, setiap orang yang mengikuti-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib hanya demi untuk orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam perjamuan kudus. Roti kita angkat di atas kepala kita. Dari lambang-lambang dalam
Perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai korban kerafilan untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging darah Kristus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan boleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang Jumat yang dikasihinya, supaya Jumat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan boleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, yang berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah juga ia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa sekalian, doa berkat. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik yang luar biasa. Kami sudah mendengar sabdamu, kami sudah menghampiri perjamuan kudus, sehingga pada hari ini kami merasa kuat, merasa semangat, karena firman-Mu menghibur kami, firman-Mu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya Tuhan. Sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keturunan-Mu akan seperti pasir, anak cucu-Mu seperti kersip banyaknya. Nama-Mu tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan menjawab engkau. Pada hari Tuhan menyelamatkan, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Kamu tidak akan menjadi lapar atau haus,
ingin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kamu. Sebab penyayang kamu akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dekat sumber-sumber air. Tuhan akan membuat segala gunung menjadi jalan. Segala jalan layak Tuhan akan ratakan. Tuhan akan melukiskan engkau di telapak tangan Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di luangan mata Tuhan. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang merombak, merusak engkau, meninggalkan engkau. Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Tuhan mengkabarkannya kepadamu. Sampai masa tuamu, Tuhan tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan mengendong engkau. Tuhan akan melakukannya, mau menanggung kamu terus. Tuhan mau memikul kamu, menyelamatkan kamu. Tuhan membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu, membangkit engkau dengan namamu, yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur, menciptakan nasib marang. Akulah Tuhan membuat semua ini. Maka terangmu akan terbit dalam gelap, gelapanmu akan seperti lembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, akan membaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang diair dengan baik, seperti mata air tidak pernah mengecewakan. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan. Tuhan akan membuat engkau melintasi bukit-bukit bumi dengan kendaraan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.